Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukran wa ala taufiqihi wa hidayatihi wa billahi tawfiq wa nashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang semoga senantiasa berkati Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hidayahnya, di atas hidayah sunnah dan tauhid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian istiqomahan berjalan di atas hidayah tadi sampai akhir hayat kita. Bagaimana Allah sadar, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu keyakinan, yaitu kebahagiaan. Yang dimaksud dari sembahlah Allah sampai datang kepadamu keyakinan, yaitu kebahagiaan. Jadi merupakan suatu anugerah besar, kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi seorang hamba manakala dia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik, diberikan keistiqomahan di atas hidayah ini, sunnah sampai akhir hayat. Dan melanjutkan pembicaraan kemarin. Inti dari pembicaraan kemarin adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dan mengistimewakan kita dengan hidayah khusus dari hidayah yang umum. Saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka telah mendapatkan hidayah dengan Islam. Mereka tidak mendapatkan hidayah sunnah. Mereka berkeyakinan yang salah. Banyak mereka yang meyakini dalam sunnah dan juga dalam tauhid. Ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah ini. Jika kita bisa mengenal sunnah, mengenal tauhid, dan beribadah kepada Allah dengan benar. Dan setelah itu kita menyadari bahwa anugerah ini adalah anugerah yang sangat besar, yang tak ternilai, Ada ungkapan dari ulama yang mengatakan sunnah ini ibarat bahtera, bahteranya Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang naik kapalnya Nabi Nuh dia selamat, yang enggak mau naik ya dia tenggelam. Demikianlah sunnah ini. Seorang yang diberi hidayah oleh Allah, ibaratnya dia naik di atas perahu sunnah, dia insya Allah akan selamat biiznillah. Dan siapa yang tidak mendapatkan hidayah ini, dia terancam dengan kebinasaan. Tapi bukan dari sini berarti kita mengklaim kita sudah benar, kita sudah dijamin akan selamat masuk surga. Sama sekali tidak. Jadi ini adalah suatu harapan besar bagaimana yang sudah dijelaskan awal maksudnya bahwa ini adalah jalan yang benar. Jadi kita berusaha menempuh jalan ini. Orang yang menempuh suatu jalan yang benar belum dipastikan dia benar, ada kesalahan, kekurangan dan sebagainya. Jadi dia senantiasa berusaha menempuh dan meniti jalan yang benar. Beda aja dengan orang yang belum bertemu dengan jalan yang benar. Bagaimanapun dia menempuh jalannya sudah salah. Tapi jangan ada anggapan kemudian selain jalan kita semuanya salah, sesat, semuanya pasti masuk neraka. Kita tidak mengklaim yang demikian. Jadi kita di antara akidah Ahlussunnah adalah tidak menjustis atau menghukumi ahlul kiblah. Ahlul kiblah itu orang yang sholat, orang muslim maksudnya, dengan neraka. Jadi tidak bisa kita pastikan orang yang ahlul kiblah itu dengan neraka atau surga, tidak bisa. Ya, belum tentu orang yang kelihatannya taat, rajin beribadah di atas sunnah, kita pastikan dia masuk surga, tidak bisa. Kemudian kita juga belum tentu bisa juga memastikan orang yang kelihatannya banyak maksiat, dia pastikan masuk neraka juga tidak bisa. Kecuali ketika dia itu sudah meninggal
meninggal di atas apa itu baru bisa dinilai. Jika seorang misalnya meninggal dalam kekafiran, itu pastikan dia masuk neraka. Ada pun orang masih kiblah, dia masih muslim, ya. Sampai pun mereka banyak meninggalkan sholat pun, ya, dan bisa dipastikan dia penghuni neraka. Itu di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Allah Maha Pemurah, saja Allah mengampuni hambanya, ya, dengan apa? Dengan kemurahan Allah tanpa syarat, bisa saja. Atau Allah mengampuni dosa-dosanya karena musibah-musibah yang Allah timpakan kepadanya. Intinya dari apa yang sudah kita bahas, yang sudah kita jelaskan kemarin, bahwa alhamdulillah Allah sudah memberikan hidayah kepada kita, hidayah sunnah, hidayah yang benar, insya Allah. Tapi kita tidak mengklaim bahwa kita lah yang paling benar, selain kita semuanya sesat dan salah. Tidak demikian. Karena kalau demikian nanti yang timbul kita apa? Kompak, sombong, ujub, ya. Kemudian meremehkan orang lain. Kemudian malas memperbaiki diri karena merasa sudah benar sudah, ya. Dia nggak introspeksi diri, merasa sudah cukup. Baik. Setelah kita menyadari demikian bahwa hidayah ini adalah sesuatu yang sangat berharga, maka dari situ perlu adanya konsekuensi yang lain yang menyertai. Di antaranya adalah sebagaimana yang kita ibaratkan kita oleh Allah diberi sesuatu yang kita anggap berharga. Seorang sudah punya rumah, punya usaha, kemudian dia ingin kendaraan yang mewah misalnya, kemudian Allah beri dia kendaraan mewah. Dia merasa kendaraan ini sangat berharga, otomatis apa yang dilakukan? Dia akan melakukan penjagaan, merawatnya dengan baik, tidak menyia-nyiakannya. Demikianlah. Ya, kita merasa, kita bahkan harus merasa bahwa hidayah sunnah ini hidayah yang sangat berharga sekali. Olehnya itu maka perlu kita adakan perawatan, kita jaga hidayah ini, kita rawat dengan baik, kita lestarikan. Jangan sampai dia rusak, melemah atau hilang sama sekali. Ini yang kita khawatirkan. Jadi kekhawatiran ini adalah ada pada kita masing-masing. Ada pada kita masing-masing. Ya, alhamdulillah kalau ada teman kita yang mengkhawatirkan keadaan kita kemudian memperingatkan, alhamdulillah. Ya, tapi secara khusus setiap kita harus merasa khawatir. Ya, benda atau sesuatu yang berharga ini kalau sampai hilang dari saya, ya, akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga, kehilangan sesuatu yang sangat berharga yang menjadi kunci kesuksesan di akhirat nanti. Makanya perasaan itu harus ada pada kita, kekhawatiran akan kehilangan itu, maka dengan adanya kekhawatiran ini akan ada usaha, akan ada usaha. Beda dengan orang yang tenang saja, merasa aman sudah, dia santai. Tidak ada usaha penjagaan, perawatan dan lain sebagainya, sehingga dia dengan santainya dia merasa aman tadi sudah dia mudah ditipu oleh syaitan, sehingga tanpa dia sadari hidayah sunnah karena melemah pada dirinya, semangatnya hilang, bahkan bisa lama-kelamaan hilang sama sekali, ya, hilang sama sekali hidayah sunnah dari dirinya. Alhamdulillah dari. Kemudian kalau kita juga sudah merasa demikian, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang mendatangkan kenikmatan, keselamatan dunia dan akhirat, harus ada juga kekhawatiran bukan hanya pada diri kita, juga pada keluarga kita. Kita khawatirkan kalau dan kita merasa perlu keluarga kita untuk mendapatkannya, maksudnya. Jadi kalau seorang sayang kepada keluarganya, dia menginginkan kebaikan pada keluarga tersebut. Ya, kalau dia merasa bahwa sunnah ini adalah suatu kebaikan yang luar biasa, maka dia berusaha untuk bagaimana keluarganya juga mendapatkannya. Jadi dia ada upaya, ada perasaan risau, perasaan yang ghirah, secara bahasa itu ghirah semangat untuk memberikan
mengajak keluarganya untuk bisa mengikuti hidayah ini, karena dia merasa ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang dibutuhkan oleh setiap hamba. Jadi dia harus ada kekhawatiran pada dirinya akan kehilangannya, kemudian dia merasa ini perlu juga untuk keluarganya juga merasakan yang demikian. Dari penjagaan tadi, upaya untuk menjaga tadi, maka ada beberapa hal atau ada beberapa perkara yang bisa dilakukan. Ada beberapa perkara yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah alhamdulillah apa yang kita adakan bersama. Jadi kita di bawah Yayasan Penuntut Ilmu bertahun untuk mengadakan beberapa kegiatan. Kegiatan ini intinya adalah ini, ya, menjaga, melestarikan hidayah sunnah ini yang ada pada diri kita, ya, agar kita bisa istiqomah di atasnya. Bahkan kalau bisa membuat kita lebih lagi, lebih semangat di dalamnya, lebih kuat memegangnya. Karena semakin seorang itu tahu, ya, dari kegiatan-kegiatan kita kan kebanyakannya ilmu, ya, yang kita bahas adalah ilmu. Semakin seorang itu tahu, maka dia akan semakin paham dengan esensi atau kandungan dari sesuatu itu sendiri. Di sini kaitannya adalah sunnah. Maka semakin seorang memahami sunnah, dia akan semakin ngerti. Ya, karena semakin ngerti, dia akan semakin sayang kepada sunnah ini, sehingga dia akan lebih kokoh dan istiqomah di atas sunnah. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita adakan, baik ta'lim yang ahad itu, juga ba'da subuh Jumat, kemudian yang mau intensif bahasa Arab ba'da maghrib sampai Isya, empat pertemuan di dalam pekan. Ini tujuannya adalah ini, jadi menanamkan pemahaman, menguatkan, menambah wawasan, sehingga dengan itu akan lebih mengokohkan kita di atas sunnah, dan itu akan membuat kita lebih bisa diharapkan untuk istiqomah, di atas sunnah. Jadi kalau dengan demikian, maka kita pahami mengikuti kegiatan yang kita adakan ini adalah kebutuhan kita, karena kita butuh kepada sunnah ini. Nah, kemudian kita juga butuh kepada penjagaannya, kepada sunnah tadi, agar jangan sampai hilang dari kita, setidaknya melemah, jangan sampai itu terjadi. Maka kalau mengikuti kegiatan-kegiatan kita, insya Allah, karena seorang itu yang rajin berkomunitas, dia rajin mengikuti pengajian, insya Allah dia akan diingatkan, hatinya itu ketika sedikit lalai diingatkan kembali, insya Allah akan terjaga. Sehingga dengan itu insya Allah diharapkan dia bisa tetap di atas sunnah. Kebanyakan dari yang kita saksikan dari teman-teman yang mereka mulai menjauh dari sunnah ini, mereka sudah awalnya sekali ikut, sudah menuruti sekali, 2 kali, akhirnya sudah 12, nah, kemudian sudah nggak kelihatan lagi, nggak tampak sunnah pada dirinya, dia juga sudah mulai nggak mengamalkan sunnah. Jadi ikuti kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, bukan dalam rangka ta'assub, bukan dalam rangka karena ini. Jadi mengikutinya itu bukan karena golongan, itu bukan. Ingat, ini perlu sekali untuk selalu diingatkan. Dalam mengikuti seluruh kegiatan, memang rasanya berat, memang kita harus memaksa diri kita, karena ibadah itu memang harus dipaksa. Ibadah itu terlaksana dengan paksaan. Jadi
dasar dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita adakan itu bukan karena ta'assub atau karena golongan. Karena kelompok saya ini saya ikuti saja. Ya, tidak sama sekali. Tapi adalah untuk mencari pahala dari Allah. Jadi pahala dari Allah dan tadi untuk menjaga kelestarian keistiqomahan kita di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan juga nggak enak misalnya karena apa teman-teman berangkat nggak enak, enggak. Prinsipnya kayak yang disampaikan Pak Suryadi itu bagus. Itu bagus. Mengatakan paksa saja, pokoknya malas-malas paksa. Ini akan membuat insya Allah istiqomah begini. Jadi kalau diterima nggak berangkat sekali, tidak lama-lama 2 kali, 3 kali, 12 tidak ikut sama sekali. Itu di antara trik-trik kita untuk menjaga keistiqomahan kita, menjaga keistiqomahan kita di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dimanapun kita berada, bukan hanya di sini. Makanya alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita, walaupun sedikit jumlahnya, kita sudah berkomunitas. Ini sudah alhamdulillah sekali, kenikmatan yang sangat besar. Nah, sering saya ungkapkan beberapa kali, bayangkan kalau kita hidup sendirian di suatu tempat. Alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada kita, hidayah sunnah. Kita tinggal di suatu tempat yang di situ sama sekali belum ada orang yang mengenal sunnah misalnya. Kita ingin mengamalkan sunnah, tapi lingkungan sekitar tidak ada yang mengamalkan sunnah. Bahkan diwarnai dengan kebid'ahan misalnya. Kemudian kita sudah mengenal tauhid, ingin mengamalkan tauhid, tapi lingkungan sekitar kita penuh dengan kesyirikan. Itu yang seperti ini kita tidak akan nyaman, kita akan merasa hati kita sangat sempit hidup di lingkungan seperti itu. Setiap hari misalnya kita sholat berjamaah bersama imam yang sholatnya kilat, cepat. Itu kita agak nyaman, hidup di lingkungan yang seperti itu. Alhamdulillah kita ini, ya walaupun sedikit jumlahnya, komunitas kita kecil, tapi alhamdulillah syukuri ini kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita mengamalkan hidayah sunnah ini. Karena harus kita akui juga ibadah itu sebagiannya atau bahkan bagian besarnya bisa dilaksanakan dengan semangat kalau ada temannya. Sendiri juga, sendiri biasanya berat. Taklim kalau sendiri baca kadang malas karena barang-barang ada yang mendengarkan akan lebih semangat biiznillah. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita adakan yang utamanya adalah untuk menjaga hidayah yang ada pada diri kita, bahkan kalau bisa meningkatkannya, mengembangkannya agar kita tetap istiqomah di atas sunnah ini hingga akhir hayat kita. Jadi di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kuncinya ada satu sebenarnya, yang mujahadah. Untuk tetap istiqomah dalam mengikuti kegiatan, kuncinya hanya satu, yaitu mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh melawan jiwa. Karena jadi seluruh ibadah itu sesuatu yang berseberangan dengan keinginan jiwa. Ibadah itu adalah sesuatu yang berseberangan dengan jiwa. Jadi kalau kita merasa melakukan sesuatu kok ini sesuai dengan jiwa, hati-hati. Jangan-jangan ini adalah sesuatu yang akan dirumuskan. Ya. Jadi orang selalu mengikuti apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Ini hati-hati. Ini bisa jadi adalah perangkap setan, seorang menjauhkan dari hidayah. Jadi kebanyakannya atau mungkin seluruhnya ibadah itu dibangun di atas sesuatu yang berseberangan dengan keinginan jiwa. Di antaranya adalah bukti nyata yang terbesar adalah talabul ilmi,
Mencari ilmu itu sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya, sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Kunci seluruh kebaikan ada pada ilmu. Maka mencari ilmu sesuatu yang luar biasa dan beratnya juga luar biasa. Ya. Yang sering menimpa kita, apalagi di kalangan kita yang masih semuanya serba terbatas ini, mungkin faktor kebosanan. Setiap pertemuan yang menyampaikan materi itu saja misalnya. Baik, kebosanan ini adalah manusiawi. Seperti manusia pasti bosan, mengalami kebosanan. Tapi tadi yang dibutuhkan adalah mujahadah. Sudah lawan saja, berangkat saja. Itu pokoknya itu saja. Jangan ikuti bosan kemudian sudah berangkat, sudah lama-lama ya 12 saja yang kita ungkapkan. Jadi mujahadah. Bahkan kemarin saya singgung kemarin perkataan Syekh Abdullah kemarin, untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah yang dibutuhkan adalah mujahadah, kesungguhan seorang melawan bisikan jiwanya. Di antara manfaat mengikuti kegiatan yang terjadi seperti kita, di antara manfaatnya adalah seorang terbiasa dengan rutinitas yang baik. Perhatikan hanya maghrib sama isya berapa waktu. Kalau kita tidak hadir di majelis, habis itu apa waktu kita di rumah? Ada yang bermanfaat, kalau dia tahu sama sekali kita tidak ada nilainya. Ya. Hadir di sini, paham atau tidak paham tetap dapat fadilah majelis ilmu. Itu yang pertama. Dia tetap terbiasa dengan rutinitas yang baik. Kemudian dia lebih melatih diri untuk disiplin waktu, menjaga waktunya. Disiplin, terbiasa dengan disiplin. Saya sekali waktu kadang ingin sore itu keluar sama keluarga kemana, tapi kadang ingat ada jadwal sedang jadi. Pada akhirnya apa? Bermanfaat. Jadi kalau saya jalan-jalan, dosa enggak? Ya enggak, mubah saja. Tapi kalau saya di sini dapat fadilah enggak? Fadilah. Lebih baik mana? Mubah antara fadilah. Ya. Jadi lebih membuat kita waktu-waktu kita lebih bermanfaat. Disiplin dengan waktu. Jadi dengan itu artinya jiwa akan terpenjara, enggak selalu mengikuti keinginan bisikan-bisikannya. Kalau mau enak juga terus deh sana kuliner. Ini yang membuat jiwa seperti itu. Jadi kita alhamdulillah dengan izin dari Allah, karena adanya jadwal rutin dengan teman-teman di sini, sering kita perendahan itu sudah menjadi lagi karena adanya jadwal tersebut. Ini satu contoh saja, mungkin yang teman-teman bisa ambil pelajarannya. Jadi biasanya penyakit yang menimpa kita adalah kebosanan. Ada beberapa trik yang bisa kita lakukan untuk melawan kebosanan di dalam mengikuti kegiatan. Karena yang sudah ikut berapa tahun? Sudah 3 tahunan, 2 tahun lebih. Ada sabosan lebih? Ada sabosan enggak? Biasa. Kalau bicara capek, sibuk, semuanya intinya kalau bosan ya datang gitu kan. Terus gimana cara ngatasinya? Ya intinya paksa saja. Mau capek-capek, mau di sini ngantuk, yang penting. Iya. Jadi Pak Imam Tuji ini capeknya luar biasa. Apalagi pas kemarin masih melangsir itu. Tapi masih tetap saja aja. Jadi pelajaran bagi kita. Ini seperti itu harusnya. Paksa saja. Oke, untuk mengatasi kebosanan yang mengarah pada sesuatu yang lebih parah, sebelum itu maka ada beberapa trik. Yang pertama, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepadanya, taufik kepadanya untuk tetap istiqomah di atas mengikuti
kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, seluruhnya berjalan dengan pertolongan Allah. Maka kita juga bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara juga mengingat besarnya pahala dari majelis ilmu. Ya, jangan perhatikan saya nanti kalau berangkat dapat apa, saya paham apa enggak. Udah nggak usah hiraukan itu. Berangkat saja, inti niatnya adalah dapat pahala majelis ilmu. Jadi kayak tadi, waktu sebentar habis maghrib sampai isya, berapa? Nggak ada 1 jam, nggak ada. Memang kalau kita di luar sana, habis maghrib sampai isya rasanya sebentar banget. Kalau di sini mungkin lama banget, sudah ngantuk-ngantuk, mungkin gitu. Bro Islam Ya, nggak selesai. Ya itu makanya ya. Jadi memang dalam kebaikan dan ibadah itu adanya perseberangan dengan keinginan jiwa. Karena keinginan jiwa itu kebanyakannya disetir oleh nafsu yang dikuasai oleh syaitan, dan ibadah itu melawan itu. Kalau di luar sebentar udah bisa. Kalau di sini kelihatannya lama, nggak nyaman, orang rasanya capek. Padahal ya, juga sama saja waktunya kan. Tapi kalau di sini terasa di majelis ilmu terasa lebih lama dan melelahkan. Jadi ingatlah besarnya pahala dan fadilah dari majelis ilmu, yang dengan itu insya Allah seorang akan mampu, akan kuat untuk mengalahkan kebosanan dan kemalasan yang menimpa dia dari mengikuti kegiatan. Dan harus diingat juga bahwa kita di dunia hanya sebentar. Kemarin sudah kita singgung. Wa kana yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, Allah. Jadi satu hari di sisi Tuhanmu di akhirat nanti itu ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dalam hidupan kalian. Jadi satu harinya di akhirat, 1000 tahunnya di dunia. Jadi kalau kita hidup di dunia 100 tahun, berarti sepersepuluhnya satu harinya, sepersepuluhnya satu hari di akhirat. Dan di akhirat enggak hitungan hari, lama-lamanya. Di satu harinya akhirat sama dengan 1000 tahunnya di dunia. Nah, bagaimana di kehidupan yang demikian, yang lama tadi, yang selama-lamanya kok kita enggak mempersiapkan? Di antara persiapan terbaik adalah thalabul ilmi, ya, majelis ilmu, pahala yang sangat besar untuk persiapan di akhirat. Ya. Jadi yang dibutuhkan dari melawan kemalasan dari orang ini adalah dia sungguh-sungguh, kemudian beristighfar kepada Allah, bertolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengingat besarnya pahala yang didapat dari majelis ilmu. Majelis ilmu itu mengingatkan, akan menjadi handle bagi kita sekalian. Di poin terakhir, saya ingin mengimbau kepada teman-teman sekalian untuk kita berlomba dan bersegera dalam kebaikan. Kalau hari ini yang sering kita saksikan dan mungkin kita juga terlibat di sana, kita berlomba, bersaing, bersegera dalam urusan dunia, Tapi yang Allah perintahkan di beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah memperingatkan, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil kafirin u'iddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluruh langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi berlomba dan bersegera itu dalam kebaikan dan bertakwa. Dan boleh dalam hal ini kita iri, boleh.
merasa iri kepada orang boleh dalam hal ini. Beda dengan hal dunia nggak boleh. Ya, dalam hal dunia kita nggak boleh iri, hasud, dengki dalam urusan dunia nggak boleh. Tapi dalam urusan akhirat boleh. Maksudnya boleh di sini bukan menginginkan hilang itu pada orang lain, tidak. Kita ingin seperti orang itu. Jadi kalau kita melihat orang kaya, kita ingin seperti dia, kan iri namanya. Kalau sampai kemudian melakukan upaya untuk memusnahkan kekayaan dia, sudah hasad. Ya, iri tadi dalam kebaikan boleh. Dan bahkan mestinya seperti itu. Jangan kita dalam urusan dunia inginnya meningkat, tapi dalam urusan akhirat sama sekali tidak ada perlombaan di sana. Tidak ada perlombaan. Kita melihat orang yang Masya Allah diberitahu kepada Allah untuk senantiasa misalnya tidak ketinggalan takbiratul ihram misalnya. Kita melihat dia tahu itu utama, tapi sama sekali tidak ada bagaimana dia bisa melakukannya. Triknya dia apa? Tidak pernah tanya minta bagaimana. Nah, sama sekali tidak. Dia sudah merasa cukup dengan ketinggalannya dia, sering masuk dan sebagainya. Dia nggak minta. Padahal kalau dia melihat ada temannya yang sukses dari sisi dunia, dia akan tanya, ini gimana sih caranya? Ini ladang ini gimana? Usaha ini gimana? Jadi kan seperti itu kan. Ini dalam hal akhirat seperti demikian. Itu ini yang semestinya kita lakukan dalam perkara akhirat. Jadi jangan tinggal diam ketika melihat ada orang yang sukses dari akhirat. Minta triknya bagaimana agar kita juga bisa mencontoh seperti dia. Jadi maka Rasul mengatakan dalam urusan dunia di atas di bawah. Mana nampaknya di sini. Intinya lihatlah unggul ila man fawqa wala tanzur. Lihatlah kepada orang yang ada di bawahmu dalam urusan dunia, dan lihatlah kepada orang yang di atasmu dalam urusan akhirat. Jadi kalau kita melihat dalam perkara itu ada orang yang lebih semangat dari kita, lebih dahulu dari kita, ambil pelajaran darinya. Bagaimana dia bisa melakukan yang demikian? Triknya bagaimana? Ya, bagaimana sehingga kita bisa juga mendapatkan yang demikian. Mungkin malam hari ini semestinya yang kita sampaikan ini bahwa seluruh yang ada di muka bumi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagian buruknya adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi dari sebuah ujian yang diinginkan apa? Pelurusan. Diinginkan adalah pelurusan. Jadi dalam sunnah ini juga seorang itu diuji oleh Allah. Banyak di antara teman-teman kita yang baru mengenal sunnah, dia merasa kalau sudah mendapatkan sunnah, hidup nyaman, tenang di bawah pertolongan Allah, semuanya beres, lancar. Dia sadar bahwa di dalam sunnah dia pasti akan menerima dulu ujian dari Allah. Setahun, 2 tahun atau dan waktu yang lalu dia akan diuji oleh Allah. Di sini Allah menguji, mengetahui sejauh mana kesungguhan dia dan keikhlasan dia. Jadi banyak yang baru mengenal sunnah, berapa waktu kemudian dia datang tenggelam kembali. Ya, salah satu faktornya adalah tadi dia tidak istiqomah, tidak berusaha selalu membekali diri dengan ilmu, sehingga dia mudah dibawa pada syaitan. Baik, selanjutnya kita sampaikan dalam hari ini. Insyaallah kita bertemu sekali lagi besok. Insyaallah sekaligus membicarakan tentang metode pembelajaran kita insyaallah. Kalau dalam menggunakan dan kalau ada kita tutup sampai di sini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan yang kita akan bersama bermanfaat buat saya pribadi khususnya dan juga
teman-teman sekalian. Dan ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan hidayah dan taufik kepada kita sekalian sehingga kita bisa memperoleh di atas hidayah sunnah sampai ajal untuk kita. Sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasih dari dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.